HP kelas ini selalu jadi favorit karena menawarkan performa kencang, kamera berkualitas, dan fitur-fitur flagship dengan harga yang masih ramah di kantong. Tapi dengan banyaknya pilihan di pasaran, mana yang benar-benar worth it buat dibeli? Apakah ada HP mid-range yang bisa kasih pengalaman flagship dengan harga lebih terjangkau? Atau malah ada yang cuma gimmick tanpa peningkatan berarti? Pertama, ada Samsung Galaxy A55 5G. HP ini punya desain premium dengan frame metal, bikin feel-nya lebih solid. Layarnya juga mantap, sudah pakai Gorilla Glass Victus biar lebih tahan goresan. Speaker stereonya enak buat dengerin musik atau nonton film. Chipset Exynos 1480-nya kencang dan adem, jadi buat multitasking atau gaming masih oke. Kameranya juga keren, stabil di semua resolusi. Baterainya awet, plus dapat upgrade OS sampai 4 kali. Ini juga Galaxy A series pertama yang punya Knox Vault, jadi keamanan datanya lebih terjaga. Udah support eSIM juga, jadi nggak ribet gonta-ganti kartu. Tapi ada beberapa minus. Bodinya cukup berat dan tebal, jadi kurang nyaman buat yang suka HP ringan. Paket penjualannya minimalis, nggak dapat charger. Terus, belum ada kamera tele buat zoom optik. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Vivo P30 5G. HP ini punya desain yang cantik dan nyaman digenggam. Layarnya AMOLED, cerah, dan enak buat dipakai di luar ruangan. Performa juga kencang, bahkan bisa main Genshin Impact di setting mentok kanan. Kameranya keren, apalagi dengan fitur Aura Light yang bikin hasil foto lebih natural di kondisi minim cahaya. Baterainya awet dan ngecasnya juga cepat. Vivo kasih jaminan update software sampai 3 tahun, jadi nggak perlu khawatir cepat ketinggalan zaman. Plus, paket penjualannya masih lengkap, nggak pelit. Tapi ada beberapa kekurangan. Speaker masih mono dan nggak ada audio jack, jadi pengalaman audio kurang maksimal. Terus, belum ada kamera telefoto dan fitur wireless charging. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Poco F6. HP ini hadir dengan desain yang kece dan build quality yang solid. Layarnya cerah dan tajam, enak buat dipakai di segala kondisi. Suara dari speaker stereo juga lantang, bikin pengalaman multimedia makin asik. Performanya nggak main-main, pakai Snapdragon 8S Gen 3 yang kencang banget. Kamera utamanya juga bisa diandalkan buat jepretan yang detail dan tajam. Fast charging 90 Watt bikin ngecas super cepat, nggak perlu lama-lama nunggu. Plus, paket penjualannya masih lengkap, nggak ada yang dipangkas. Tapi ada beberapa kekurangan. Daya tahan baterainya masih biasa aja, nggak yang paling awet. Kualitas kamera ultrawide juga kurang maksimal. Terus, ada bloatware dan sensor fingerprint kadang agak lambat responsnya. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Realme 12 Pro Plus 5G. HP ini punya desain mewah ala jam tangan premium, hasil kolaborasi dengan desainer kelas dunia. Layarnya AMOLED 6,7 inci, cerah, dan warnanya luas. Performanya pakai Snapdragon 7S Gen 2, cukup kencang buat pemakaian harian. Di sektor kamera, ada triple kamera AI 50 MP dengan periskop telefoto yang bikin foto zoom tetap detail. Konektivitasnya lengkap, nggak ada yang kurang. Baterainya 5000 mAh, ketahanannya bahkan lebih unggul dari beberapa pesaing. Speaker stereo juga hadir, suaranya jernih dan mantap. Tapi ada beberapa minusnya. Sertifikasinya cuma IP65, nggak setinggi beberapa HP flagship lain. Chipsetnya juga masih kalah saing di kelas harga yang sama. Resolusi kamera utama malah turun dibanding pendahulunya, dan kamera depan serta ultrawide-nya juga nggak terlalu spesial. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.
Kelima, ada Oppo Reno 12 5G. HP ini punya desain 3D premium yang kelihatan mewah. Layarnya luas dan tajam, bikin nyaman buat dipakai seharian. Ada fitur Tap into AI dan Beacon Link yang bikin pengalaman pakai jadi lebih canggih. Bodinya kokoh dengan all-round armor, jadi lebih tahan banting. Kameranya juga oke buat foto-foto. Performanya kencang dengan efisiensi daya tinggi, baterainya awet, dan ngecasnya juga cepat. Plus, ada stereo speaker dan infrared blaster buat kontrol perangkat lain. Tapi sayangnya, kamera telefotonya dihilangkan. Terus, masih ada bloatware yang mungkin bikin sedikit kurang nyaman. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Realme 13 Pro. HP ini punya desain mewah yang terinspirasi dari karya pelukis terkenal. Bodinya juga tahan banting dengan sertifikasi anti-air, jadi lebih aman dari cipratan. Buat yang suka gaming, HP ini nyaman banget. Pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang cukup kencang dan sistem pendingin yang bikin performa tetap stabil. Kameranya juga oke dengan sensor Sony. Layarnya AMOLED melengkung, tampilannya bikin mata betah. Baterainya super awet 5200 mAh, ditambah fast charging 45 watt biar nggak lama nunggu. Plus, ada banyak fitur AI yang bikin pengalaman pakai lebih canggih. Tapi sayangnya, belum ada kamera telefoto. Performanya juga bukan yang paling kencang di kelasnya. Kalau sertifikasinya IP67 atau IP68, pasti lebih mantap lagi. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, ada Oppo Reno 11 5G. HP ini punya desain bodi yang cantik dan tampilan layar yang memuaskan. Ada speaker stereo dan infrared blaster, jadi makin lengkap fiturnya. Performanya juga nggak mengecewakan, cukup lancar buat pemakaian sehari-hari. Kameranya lengkap, udah ada OIS buat hasil foto yang lebih stabil. Baterainya juga tahan lama, plus masih dikasih charger dalam paket penjualannya. Tapi sayangnya, kemampuan foto di kondisi low light masih biasa aja. Softwarenya juga banyak bloatware, dan belum punya IP rating buat ketahanan air dan debu. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.